Wo, hari ini hari yang spesial nih, Wo. Tumben banget lu ikut gua buat syuting bikin konten di YouTube. Oke, kita mau syuting konten apa hari ini, Le? Nah, kita punya stok yang spesial juga nih, karena kan lu juga ikut nih, ya kan? Nah, kita mau bahas mobil ini, mobil yang bisa dibilang paling banyak banget penggemarnya di Indonesia. Oke. Gitu. Ini adalah BMW 330i tahun 2019, Wo, dengan warna Black Sapphire on Mocha untuk interiornya. Oke. Salah satu dari BMW 330 ini keunggulannya dibanding dengan sedan-sedan lainnya kira-kira itu apa, Le? Paling enak ini mobil untuk daily bisa dibilang, Wo. Karena kan memang ini adalah sedan compact dari BMW, ya kan. Jadi secara size itu compact, namun mesinnya ini bertenaga. Banyak banget customer-customer di rumah yang justru lebih suka 330i dibanding 320i karena tadi faktor tenaga. Oke, kalau boleh tahu sendiri itu tenaganya dia di berapa sama torsinya di berapa? Karena kan ngaruh banget nih. Kalau 330 ini ada perbedaan tenaga dengan 320i walaupun mesinnya sama-sama 2000 cc B48. Kalau di 320i itu tenaganya kurang lebih 184 horsepower dan torsinya 300 Nm. Nah, kalau yang mobil ini untuk horsepowernya itu di sekitar 252, Wo. 252. Torsinya dong 400 Nm. 400 Nm. Yeah. Wah, berarti kalau misalkan kita langsung kick down gas dikit aja udah langsung responsif banget pastinya ya. Badan pasti nyender sih. Badan pasti nyender. Sekarang kita lihat yuk untuk bagian depannya dulu bagaimana nih. Nah, untuk mobil ini sendiri, Wo, untuk lampunya ini udah BMW laser nih. Oh, dia sudah BMW laser? BMW laser. Tahun berapa tadi? 2019. 2019? Yes. Jadi lampu ini tuh bisa menerangi objek ke depan jalanan itu kurang lebih 500 meter. 500 meter. Yes, emang secara spek emang berbeda sih. Dan lu kalau lihat, Wo, ke depan sini, ya grillnya sporty banget. Betul banget. Tarikan-tarikan garisnya, patahan-patahan, pertemuan antar garisnya tuh, ya ini anak muda banget gitu loh. Sekarang kita bahas yuk, untuk sampingnya kita kesana aja. Oke, jadi kalau kita membahas masalah proporsi samping, kok ini yang banyak banget, jadi ya bisa dibilang objek atau titik yang biasa menjadi incaran untuk modifikasi. Oke, salah satunya velg. Velgnya? Ya, walaupun para customer biasanya seri 3 tuh pada sering ganti velg kok, tapi kita lihat dulu nih untuk velg orinya nih, ini sebenarnya cukup kompleks kok untuk desainnya ya. Ini tuh velgnya ring 18 dan untuk proporsi bannya itu menggunakan lebar 225 dengan aspek rasio ketebalan 45. Oke. Gitu. Dan yang bikin spesial lagi dibanding 320i yang sport itu adalah menggunakan trim dari M. Sudah ada logonya di samping mobil Bukan sini. cuma logo, Apalagi? ada pakai penggunaan big brake kit dari M. Oh iya, juga. dia sudah M kaliper juga nih di jadi dalam bannya. Secara rem tuh lebih besar dibanding 320i-nya. Gitu. Sekarang kita lihat yuk, bergeser. Untuk spion ini juga sewarna, Wo, sama body. Jadi Sewarna body ya. kalau mobilnya nanti 330i itu warna putih, ya spionnya juga akan warna putih. Gitu. Oke. Kalau kita bergeser ke bagian samping, kok ban belakangnya ini lebih besar. Karena memang kenapa kok lebih besar? Mobil ini tuh penggerak belakang. Nah, karena penggerak belakang, torsinya besar, 400 Nm, otomatis membutuhkan grip yang lebih optimal. Makanya ini menggunakan 255, aspek rasio ketebalan 40, lebih tipis nih, Wo, dikit, Wo, dengan ring yang sama-sama 18. Gitu. Oke. Gue pengen nanya, Le. Boleh, gimana? Kalau misalkan banyak orang tuh cerita ke gua, seri 3 sama seri 5, apakah memang lebih nyaman seri 5 dibanding seri 3 ataukah sebaliknya? Oke, balik lagi. Kalau dibilang masalah kenyamanan, secara mutlak iya. Seri 5 pasti lebih nyaman karena memang balik lagi target marketnya itu berbeda, Wo. Kalau seri 5 itu biasanya untuk orang-orang atau customer yang memang mencari kenyamanan, biasa pakai driver. Namun kalau seri 3 ini ya target marketnya siapa? Teman-teman semua di rumah yang memang ya anak-anak muda, eksekutif muda, atau ya mobil yang dibelikan orang tuanya untuk mungkin berangkat kuliah, Wo. Ya karena ya ini mobil keren banget buat mejeng dibawa nongkrong ke
tongkrongan. Kayak gitu sih sebenarnya. Wah, itu sih ngebantu banget kalau misalkan anak muda bawa mobil BMW, orang udah pasti ngeliat, wah ini kelasnya anak muda banget nih kalau pakai 330 M Sport. Jelas beda lah di tongkrongan lah. Oke, sama Gitu. gue mau nanya juga. Boleh. Tadi kan kita udah keliling-keliling bentar tuh. Pas masuk, posisi duduk gue tuh, tinggi gue kan 180, hampir lah mencapai iya. 180. Tapi kalau misalkan untuk kita posisi driving, dengan tinggi 180 di 330, itu secara ergonomis enak atau enggak? Mending lu cobain aja sendiri. Nanti kita coba di dalam ya. Sekarang kita coba aja yuk. Kita bergeser, kita lihat, kita suruh Bowo untuk bahas untuk interiornya dan posisi duduknya. Tapi sebelum itu gue pengen lihat belakangnya dulu, Le. Depannya gue udah lihat nih. Tadi kan gue belum perhatiin jelas nih belakangnya kayak gimana. Boleh, ya udah. Sekarang kita bergeser ke bagian belakang. Nah, ini yang jadi daya tarik juga nih untuk desain dari lampu belakangnya karena stop lampnya pipi, lampu sennya ini ada di bagian bawah nih, Wo. Oke, wah berarti secara desain tuh udah minimalis banget lah ya dari desain dan juga lampunya. semua lampunya pokoknya ini sudah full LED semua. Oke. Itu dan bagasinya dong. Kita lihat walaupun untuk tahun 2019 330i ini belum elektrik sebenarnya, tapi secara tombol ya sudah elektrik. Jadi lu bisa pencet di tombolnya atau kalau mau pakai kunci. Bentar. Kuncinya hilang, Bo. Waduh, apa Nah, di dalam mobil tadi? Oh, Enggak, ada. Oke. Nah, ini tinggal pencet tombol aja. Tetap bisa buka secara elektrik walaupun untuk nutupnya kita harus manual. Oke, tapi nggak jadi non critical banget lah bagasi ya, rata-rata kayak gitulah ya. No issues lah. No issue lah sebenarnya. Oke, sekarang lu mending Kita lihat coba dalam. aja. Lu pegang kuncinya, nyalain mobilnya, kita lihat posisi lu duduk di mana, ergonomis atau enggak. Gue yakin banget sih ini BMW tetap nyaman buat tinggi lu yang 180. Oke, kita coba ya. Masuk aja. Sekarang mending lu cobain deh. Duduk, atur posisi, kita lihat seberapa ergonomis dari posisi berkendara BMW 330 ini. Oke, gue coba masuk ya. Ya. Tadi coba gue deh. bilang sama lu kan tinggi gue kalau ini hampir masuknya mungkin 180. agak susah karena ini kan posisi duduk gua tadi, Wo. Tinggi Oke. gua kan 168. Oh, oke. Gitu. Nah, Berarti lumayan ya, hampir 15 nah cm. untuk kursinya ini udah elektrik semua, Wo. Oh iya nih, dia Gitu. sudah elektrik, Lu full atur. elektrik. Nah, untuk setirnya juga bisa tilt dan teleskopik lu bisa atur tuh. Dia masih manual atau memang sudah elektrik lah kalau Masih 330 manual di ini? bagian Dia kiri. masih manual ya? Oh, oke, betul. Yes. Coba lu atur. Wah, tapi enak banget ya tilt teleskopiknya. Yes. Mudah banget kita konfigurasinya nih. Yes. Coba gua nyalain mesinnya ya. Boleh. Ini sudah ada memory seat juga, Le? Udah include belum? Udah include dua slot ya untuk memory seatnya. Coba, Wo, kaki lu taruh di gas dan yes, tangan setirnya ditarik aja teleskopiknya. Coba nyamannya lu seberapa? Masih oke, Wo. Untuk tinggi lu yang 180 ya. Bener nggak? Gua hampir 180 sih, Hampir lebih tepatnya 180. 178. Nah, gue cuma khawatir ketika pas gua keluar nanti sering mentok untuk posisi kaki gua dan posisi setir juga. Coba Kayak gitu. aja. Coba keluar. Tapi kalau misalkan posisi tilt teleskopiknya kita tadi mundurin, ya tetap sih kita harus mundurin lagi dari electrical seatnya juga. Tapi untuk posisi masuk dan turun, sebenarnya ini better banget sih. Much Dibanding beberapa mobil sedan yang udah pernah gue coba Iya, kayak gitu. bener. Dan driving experience-nya pun kayaknya tadi pas bareng sama lu juga enak banget. Iya, memang dan ya inilah BMW keunggulannya dan satu fakta lagi speedometer ini tuh ya kalau teman-teman nanti cobain mobil ini looknya itu bener-bener ada di dalam lingkar setir. Jadi ya untuk visibilitas itu nggak perlu diragukan lagi lah, Wo. Gitu. Sekarang kita masuk aja, kita bahas interiornya yuk. Oke, Lu sebelah kiri. gue sebelah kiri ya. Yes. Nah, sekarang kita bakal bahas nih, Wo, untuk interior baris pertama dari BMW 330 ya, karena memang Oke. ya disinilah tempatnya para pemilik dari BMW 330i ini. Yang paling gue rasain sih ya, untuk mengendarai mobil ini tuh sangat gampang, Wo. Nggak ada nih rasanya lu terintimidasi gitu, karena kenapa? Lu perhatiin deh, BMW lain tuh ya, dashboardnya tuh pada rendah, Wo, untuk desainnya nih. Oke. Bukan yang tinggi yang bener-bener nutupin. Ini kita bisa lihat kap mesin nih.
ya kan? Berarti blind spotnya pun untuk si driver itu udah oke banget sebetulnya. Kecil banget. Kecil banget Dan itu nggak bikin kita tuh punya rasa Minim blind spot terkungkung lah ya. gitu loh, terkurung di dalam mobil gitu. Dan kalau untuk masalah dashboard sih ya ini seperti dashboard BMW pada umumnya lah. Dan build quality-nya nggak usah diragukan lagi. Dia pastinya tentu udah soft touch juga. Soft touch semua. iDrive-nya iDrive 7, Oke. AC-nya climate control, ini bisa dual zone. Kemudian di sini ada Dua cup holder lagi. 2 cup holder dan wireless charging juga. Dan setirnya dong, ini dari M. Ini kalau lu cobain ya, ini setir tuh agak gede nih, memang agak Betul. bulky ya. Betul. Nggak sekurus itu, tapi justru malah ini ngasih grip yang enak gitu. Dan ada pedal shift juga. Transmisinya ini 8 percepatan. Dan ya nggak heran sih, mobil ini memang benar-benar ramai di kalangan para customer, apalagi yang anak-anak muda. Oke, untuk anak-anak mudanya pun rata-rata semua cowok atau cewek nih, Le? Karena yang gue tahu, cewek itu biasa 320, cowok 330. Itu bener nggak? Bener banget. Jadi kalau cewek udah nggak akan biasanya ya nggak akan melirik ke 330i. Biasanya yang akan melirik ke mobil ini adalah yang anak-anak muda yang cowok nih. Emang carinya tenaga, terus akselerasi, Betul. apalagi power juga. Yes, dan masalah kemewahan juga, ada panoramic sunroof nih. Oke. Yang apa, ini traynya bisa ditutup, jadi ini untuk menghindari panas, ataupun mau dibukanya ada dua nih, bisa yang di slide atau mau tilt juga bisa gitu. Jadi memberikan kesan lega juga untuk di dalam mobilnya. Untuk headroomnya pun sama legroom gua sebenarnya pas posisi di baris kedua itu udah nyaman banget. Nah, bagian depan passenger sebelah kiri ini sebenarnya terbilang oke sih, Le. Ini kaki lu lurus kan? Ini kaki gua terbilang lurus dan gua belum sampai mundurin banget ini. Coba gua mundurin ya. Iya. Tuh, udah enak. Jadi kalau dari luar kelihatannya sebenarnya ini dimensinya kayak kecil, pas di dalam interiornya pas udah masuk ternyata ya oke sih kalau misalkan kita lihat Oke banget. dengan tinggi gue yang hampir 180 ini. Yes, betul. Nah, sekarang kita coba keliling aja. Boleh. Kita keliling parkiran nih buat ngerasain gimana rasanya dari BMW 330i. Kita pakai seat belt dulu. Oh, lu udah pakai? Gue udah pakai. Nih. Udah ready gue dari tadi. Gue mau mention nih, seat beltnya karena ini adalah M Sport, ada stitching warna ciri khas dari M. Oh iya, gue baru sadar. Tuh, jadi menambah Keren. aura sporty juga dari mobil ini. Little thing but bener-bener brilian sih dari BMW. Attention to detailnya BMW tuh selalu bagus lah gitu loh. Sekarang kita coba yuk, langsung jalan aja. Let's go. Ini kita muter aja ya buat ngerasain gimana feelnya dari BMW 330i. Kalau dibanding 320 pun jujur ini memang agak sedikit lebih keras memang, tapi memberikan efek apa? Memberikan efek pengendalian tuh enak kok. Grip controlnya lebih oke. Iya, dan nggak ada body roll gitu loh. Ini kita coba putar balik, gua bakal agak kenceng ya. Yes. Biasa aja kan? Kameramen aman? Jadi ya ini mobil enak, mobil tuh fun, tenaganya kenceng, dan secara handling pun ya enak gitu loh. Nggak heran memang para customer, apalagi yang anak-anak muda pada cari mobil ini. Waiting listnya kalau new car pun, ini kita kan ngomong second ya. Itu kita gimana ngomong tuh? new car pun itu udah nyampe tahun depan, Udah sampai tahun depan. Udah nyampe tahun depan. Emang kayak tiap tahunnya BMW itu permintaan atau demand untuk 330 ini tinggi banget gak sih? Tinggi banget. Tinggi banget ya. Nggak heran, makanya kita gini deh, patokannya pokoknya seberapa bagus atau seberapa menariknya ini BMW di mata customer, lihat dari waiting listnya aja pokoknya di new car ya. Karena ini secara waiting list itu banyak gitu ya, nggak banyak barang ready-nya, unit ready-nya ya, bisa dibilang ya berarti mobil ini memang enak. Sekarang kita coba ya, ini di parkiran kosong sih, coba deh kita becek ya, 1, 2. Enak kan? Wah, ini sih termasuk oke banget. Oke banget memang. Sekarang coba ya. Pengeremannya tadi udah pas banget. Turbo lag-nya walaupun ada, tapi ya masih it's oke lah untuk M Sport 330 ini. Memang betul sekali. Ya, kita coba start play. Tuh, enak banget kan? Enak banget sih ini sih. Gak heran mobil ini memang bener-bener jadi favorit buat anak-anak muda yang pengen nyoba BMW. Tadi kita pakai mode sport ya itu. Ini sport. Tadi sport. Nah, banyak yang takut nih. Ini mobil kan kenceng ya.
kalau di sport kalau masuk ke comfort apakah jadi nggak nyaman juga gitu? Ini Comfort harusnya malah lebih nyaman kan untuk harusnya, dari tapi settingannya. apakah di kemacetan itu penyaluran tenaganya apakah masih kasar atau halus? Ini kita santai aja kok. Ini kita santai aja dan ya ini adalah tetap seri 3 Ya. gitu. Ini adalah tetap seri 3 yang enak buat dipakai daily, buat macet-macetan. Yes. Secara posisi duduk pun juga kalau menurut lu sendiri ergonomis banget nggak sih ini posisi duduk? Kalau gua kan tadi tinggi 180, belum tahu nih untuk nanti keadaannya stop and go bagaimana, untuk jangka panjangnya gimana. Siapa tahu untuk teman-teman kita yang tingginya kurang lebih hampir kayak gua, ataukah dia harus 330 atau mending better langsung udah 520 aja lah cari nyaman, tapi gue butuh tenaga sebetulnya kayak gitu. Yes. Jadi sebenarnya ya tadi yang udah lu coba sebenarnya secara posisi lu itu untuk 180 sebenarnya no issues kan? Betul. Artikulasi kursinya itu bisa mundur banyak, teleskopiknya itu bisa bermainnya tuh sangat jauh. Betul. Ini kan naik turunnya dan nih. nggak berat banget sih, enak sih Sama itu sekali untuk nggak berat. konfigurasinya. Apalagi buat orang-orang yang setinggi gua yang 168 cm, di mana itu adalah ya ukuran yang normal untuk orang Indonesia. Betul. Gitu loh. Jadi ya emang kalau mau nyari tenaga tapi sedan compact walaupun tingginya selalu, kalau gue bisa rekomendasiin sih ambil 330 nggak apa-apa. 330 Serius. ya. Ambil 330 aja nggak. Karena takutnya ambil 520 itu dikira om-om. Waduh. Gitu. Karena ada beberapa customer gue yang akhirnya gue rekomendasiin seri 5, dia nggak mau karena takut dikira om-om. Karena kan secara wibawa kan emang untuk orang yang lebih mature lah. Betul. Untuk seri 5. Tapi kalau kalian masih berjiwa muda nih, udah nggak usah ragu, ambil 330i itu udah cukup banget. Bener-bener cukup. Berasa Gitu. enak banget sih ini pas gue duduk aja, lu driving dari tadi. Ya walaupun kita lihat dari rasain suspensinya emang mungkin sedikit agak keras, tapi overall tuh oke banget sebetulnya ini. Memang sangat enak ini mobil. Gue mau bahas soal fitur dari auto parking dong. Tadi kan gue disempet tanya, kita cobain apa? Boleh ya udah. Ada beberapa syarat sih, Wok, sebenarnya buat auto parking ini. Yang pertama kita harus pakai seat belt. Oke. Terus kita harus nyalain lampu sen. Oke. Dan harus ada mobil lain. Oke, ini pas banget nih, sebelah kiri kita ada beberapa mobil dan ada satu slot parkir yang kosong. Yes. Nah, dia ada langsung muncul. Nanti ada P nih. Nanti kita bisa langsung pencet. Nah, bisa pilih nih mau bay parking atau paralel. Nah, sekarang kita coba untuk B ya. Kita coba bay parking berarti. Nah, harusnya nih nanti tempatnya bakal di sebelahnya Avanza hitam nih. Coba ya. Nih, kaki gua nggak di rem sama sekali. Sekarang kita coba ya. Nah, mobil akan ngerem sendiri, pindah gigi sendiri. Bener-bener autopilot banget untuk khusus parking assist-nya. Untuk parking assist-nya nih. Kaki gue nih. Iya, tuh. Wow. Pantes banyak banget anak muda pasti ngincer mobil ini sih. Ya, biar nggak repot kok. Dan bisa jadi untuk show off untuk pacarnya, bener nggak? Dan sekarang kita lihat yuk, kita coba turun. Kita pastiin. Kita pastiin gimana. Aduh, dar. Kita coba ya. Lurus, Wak. Pas banget. Lurus nih. Presisi kanan kirinya juga pas. Videografer lihat ya, ban dengan garis lurus. Itulah fitur park assist dari BMW. Seperti yang udah di-mention di awal, mobil ini adalah tahun 2019 ya. Warnanya adalah Black Sapphire on Mocha, tadi udah dilihat dalam interiornya. Dan untuk kilometernya itu 38.000. 38.000 2019. Berarti per tahunnya oke lah ya, termasuk normal. 4 tahun 38.000, otomatis 1 tahunnya di bawah 10.000. Sebenarnya masih oke banget. Mungkin terkesan agak panjang emang kilometernya, namun balik lagi sebenarnya kilometer itu bukan jadi patokan utama. Kita harus lihat juga service recordnya seperti apa, perawatannya seperti apa, dan ini adalah customer tunas sendiri, Wok. Oke. Gitu yang punya dulunya. Jadi semua full service recordnya ya memang di handle sama authorized BMW juga. bengkel resmi gitu. Dan untuk harganya, Wok, tebak, Wok.
Gue tebak ya, Ya. 2019 330. Kondisi unit tadi gue udah cek semuanya bagus. Ya. Oke banget, fitur semua berfungsi. Mungkin 950? 950 Mungkin. terlalu jauh kok. Terus berapa, Le? 800 kecil itu? 800 kecil itu kita open di 829. 829. Yes, dan buat teman-teman semua yang mungkin punya bisnis dan ingin memutarkan uangnya, kita bisa bantu untuk pembiayaannya. Itu kita lagi ada promo dari Mandiri Tunas Finance Betul maupun banget. MyBank. Itu bunganya bener-bener seperti mobil baru. Estimasi 1 tahun dia berapa, Le? 3% lah, 3% kurang lebih layak. kurang lebih. Oke banget, dibanding di luar tuh 6-9% loh. Yes. Ini balik lagi, ingat kita adalah authorized dealer resmi. Oke. Jadi kita memiliki privilege untuk bisa memberikan bunga yang terbaik ini buat customer-customer yang ada di rumah. Oke, misalkan kalau misalkan gua ataupun punya rekanan di Makassar, di Palembang mau beli, kita bisa kirim keluar kota juga. Bisa juga. Bisa juga. Customer gue banyak kok. Medan, Balikpapan ada, kemarin dari Makassar juga ada. Oke. Nah, lu sendiri kan baru jual BMW X5 tuh ke Pekanbaru. Betul. Ya kan? Jadi nggak perlu khawatir, semua pengirimannya kita bisa bantu handle. Kita punya vendornya atau rekanannya yang bisa membantu mengirimkan mobil kalian sampai ke rumah dengan selamat. Kurang lebih seperti itu, Wak, untuk BMW 330i ini tahun 2019. Kita habis ini mau makan siang, videografer tinggal aja biar suruh balik ke BMW Hayamuruk ya. Siap. Buat teman-teman semua, kalau penasaran dengan stok-stok yang kita punya lainnya, jangan lupa kepoin semua sosial media kita, baik Instagram, YouTube, website, TikTok, maupun apapun itu kita ada. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, ayo masuk, kita pergi makan. Kita tinggalin aja videografer ya? Tinggalin aja. Oke.